Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Amara Putri dengan nomor MPN 237705107. Di sini saya membuat sebuah aplikasi desktop, itu daftar tempat wisata di Pesawaran. Jadi fungsi dari aplikasi ini itu adalah agar kita mengetahui wisata apa yang terdaftar di Pesawaran. Nah, di sini saya langsung saja mendemokan aplikasinya. Kok nggak bisa ya? Perasaan lebih ribet namanya. Nah, di sini adalah form 2, yaitu login. Di sini kita bisa langsung saja melakukan login. Nah, lalu di sini adalah daftarnya. Misalkan saya menuliskan Kyoko. Lokasinya ada di Pesawaran, daerah apa ya? Jalan apa ya? Lupa. Lalu di sini itu adalah kita bisa memilih kategori, ada pantai, gunung, air terjun, bukit, cagar alam. Di sini saya masukkan pantai. Untuk tiket masuknya itu adalah 80.000. Jam operasionalnya dari jam sampai terdapat fasilitas itu seperti gazebo, foto, dan lain-lain. Nah, langsung kita bisa langsung save di sini. Nah, dapat notif itu. Lalu, nah di sini kita bisa mengedit atau reset. Nah, di sini saya mereset. Saya masukkan Talang-Rabun. Lokasinya itu ada di Sukabumi. Tataan Pesawaran. Di sini adalah kategorinya air terjun, tiket masuknya itu 0. Jam operasionalnya itu nggak nentu di sini. Kita masukin aja kali ya 07.00 sampai 18.00. Fasilitasnya tidak ada, itu kecil aja. Nah, di sini ada Talang-Rabun. Kita bisa edit di sini. Kita bisa edit misal Talang-Rabun. Nah, di sini saya ingin mengedit kalau ini fasilitas ini parkiran. Maka di sini save. Nah, di sini jadi parkirannya tadinya tidak ada jadi ada. Lalu di sini kita bisa melihat galeri. Nah, ini adalah beberapa galeri
wisata di Pesawaran. Kita bisa kembali, lalu kita bisa melakukan logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode di form 1 ini. Form ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data tempat wisata seperti menampilkan, menambah, mengedit CRUD atau menghapus data. Nah, untuk sub koneksi, membuat koneksi ke database DSN wisata dan menampilkan di tabel daftar wisatanya. Kemudian tampilan data itu mengambil sebuah data. Mengambil sebuah data dari tabel tempat wisata ini, lalu menampilkan di tabel daftar wisata atau data grid view. Nah, kemudian ini ada sub reset, menghapus semua input from agar siap diisi data baru. Kemudian di from 1 load ini itu terjadi saat form dibuka. Fungsi ini akan mengisi combo box kategori, mengatur kolom-kolom data grid view, dan memanggil tampilan data. Kemudian ada btn reset. Btn reset ini memanggil reset form untuk mengosongkan semua file. Kemudian btn save. Ini. Kemudian btn save itu mengecek apakah form sudah diisi dengan lengkap. Jika sudah, data akan disimpan ke data menggunakan perintah insert. Selanjutnya itu ada btn edit. Btn edit ini dapat mengedit dan tempat wisata atau yang dipilih dengan diperintah update berdasarkan nama wisata. Nah, kemudian ini ada btn delete. Nah, di sini ada btn delete, menghapus data dari database berdasarkan nama wisata yang dipilih yang akan dihapus, seperti tadi nggak dicontohin. Kemudian itu ada daftar wisata. Di sini ada daftar wisata. Ketika kita mengklik 2 kali pada baris table tadi, baris tersebut itu akan menampilkan ke dalam file from untuk diedit. Kemudian itu btn gallery. btn gallery ini berpindah ke form 3, menyembunyikan form 1. Kemudian ada btn logout ini yang terakhir, logout dan kembali ke form 2 sambil membersihkan file username atau password. Nah, selanjutnya itu form mana ya? Nah, selanjutnya ini ada form login. Ini adalah form login. Nah, di form login ini adalah untuk menangani login ketika user login ke aplikasi menggunakan verifikasi username sama password yang telah dihash. Kemudian itu di get MD5 hash ini mengubah string menjadi bentuk hash MD5 menggunakan untuk keamanan saat menyimpan
atau mencocokkan password. Nah, selanjutnya itu BTN login. Ini memverifikasi password dan username yang dimasukkan ke password. Nah, akan diubah ke bentuk MD5 sebelum dibandingkan dengan database. Jika cocok, maka user akan diarahkan ke form 1. Kemudian ini di sini ada modul 1. Modul ini dapat menyimpan variabel dan prosedur global yang bisa diakses ke seluruh form. Nah, di import sistem data ODBC ini digunakan agar aplikasi bisa menggunakan koneksi ODBC ke database. Kemudian di sub connection, di public as ODBC connection. Ini variabel koneksi database yang bisa digunakan di semua form. Nah, kemudian di sini ada public as ODBC adapter. Ini adapter untuk mengisi data dari database ke dataset. Kemudian ini public DS as dataset. Nah, ini menyimpan data sementara dari hasil query SQL. Kemudian ada public cmd as to ODBC command. Ini objek untuk menjalankan perintah SQL seperti insert, update, dan delete. Kemudian ada public RDS ODBC data reader, membaca hasil query dari database secara sekuensial. Nah, selanjutnya ini ada baru sub connection. Ini membuat koneksi database secara global dengan DSN wisata. Ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.